Pernah ke Singapura? Pasti pernah ke daerah MBS ini. Di video vlog kali ini gue bakal keliling satu putaran penuh sambil kenalin kalian sama TWS flagship baru dari Sony. Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, situ bercupum. Di video kali ini gue mau kenalin kalian sama TWS flagship baru dari Sony, yaitu WF-1000XM4. Sekalian gue mau bandingin tipis-tipis nanti sama flagshipnya Apple, yaitu AirPods Pro. Tapi sebelumnya kita lihat dulu isi dalam boxnya. Untuk boxnya cukup unik ya di sini, dan gue berasa bahannya itu dari kertas karbon gitu. Dan memang Sony klaim kalau boxnya itu eco-friendly. Pas dibuka ada kotaknya yang cukup tebal, yang isi di dalamnya itu ada buku petunjuk. Habis itu dia punya kabel chargeran di sini dan earbuds-nya. Dan terakhir ini dia case beserta earbuds di dalamnya. Mantap. Gimana dengan case-nya? Menurut gua sih hitungannya kecil ya ini. Terus habis itu feel genggamannya juga kayak kertas karton yang di boxnya itu loh. Terus di atas ada tulisan Sony dan di belakang port Type-C. BTW dia juga bisa wireless charging juga. Dan pas kita buka ada lampu indikator segaris pendek juga di sana. Untuk engselnya juga cukup menarik sih, karena dia ada dua posisi gitu. Jadi posisi yang pertama ini dia lumayan lemes. Habis itu kalau kita tarik lebih jauh dia kayak ngunci gitu loh. Jadi keren sih ini. Terus gimana dengan magnetnya? Seberapa kuat? Langsung aja kita coba nih. Tuh. Aman kan? Aman. Oke, gimana kalau kita bandingin case-nya sama si AirPods Pro? Secara keseluruhan sebenarnya lebih kecil ya si AirPods Pro ini. Cuman dari sisi tinggi, si Sony lebih pendek dia. Sisanya sih masih kecilan si AirPods Pro guys. Tuh, kalian bisa lihat ya. Oh ya, satu, paling diingat aja, kalau si AirPods Pro ini dia pakai Lightning, sedangkan Sony pakai USB-C. Dah, lanjut lari lagi. Kayaknya ada tempat menarik nih di sini. Coba kita explore dulu ya. Wah, lumayan juga nih spotnya di sini guys. Bisa langsung lihat ada air-air. Dan di sana MBS-nya no fishing, kena denda tuh 3.000 tuh atau 30 jutaan. Ngaso dulu, capek. Terus untuk ukuran buds-nya ini sebenarnya dia kalau dibandingin sama model sebelumnya lebih kecil ya. Tapi kalau dibandingin sama si AirPods Pro, jelas AirPods Pro lebih kecil lagi dia. Cuma yang menarik di sini adalah ear tips-nya. Materialnya itu kayak busa gitu loh, walaupun sebenarnya ada campuran silikon juga, jadi biar gak gampang robek. Dan karena bahannya yang bisa menciut dan mengembang gitu, jadi lubang kuping pas kita pakai gitu benar-benar tertutup sempurna ya. Cuma ya menurut gua sih ini ada plus minusnya. Untuk plusnya itu suaranya lebih dapet sih, lebih terisolasi aja. Dan pas dipakai pun benar-benar nempel. Jadi mau buat lari atau loncat-loncatan nggak ada feeling kayak pengen copot gitu. Cuma minusnya menurut gua kalau udah dipakai sekitar 2-3 jaman gitu udah berasa kayak pengen dicopot aja, istirahatin kuping gua. Dimana kalau dibanding sama AirPods Pro, si putih ini menurut gua sih lebih nyaman ya, karena mungkin dia lebih ringan juga dan ada ventilasinya. So overall menurut gua untuk tingkat kenyamanan AirPods Pro lebih baik. Yo guys, sekarang gue lagi pakai earbuds-nya si Sony XM4, dimana hasil kualitas mic-nya, dan sekarang kondisinya lagi banyak angin banget ya, kalian bisa lihat rambut gue goyang-goyang nih. Cek 1, 2, 3. Yo guys, sekarang hasil mic dari AirPods Pro, suasananya juga masih sama, anginnya banyak banget. Pas banget ya buat ngetesnya. Gimana guys, coba kalian komen ya, kira-kira beda banget nggak nih antara kualitas mic-nya si Sony sama si Apple. Oke, cus. Guys, ayo siapa yang belum tonton video unboxing Apple Store yang mengapung di atas air nih? Gue udah ada videonya loh. Kalau belum, langsung cus nonton dulu ya.
Pemberhentian selanjutnya. Oke, sekarang kita ngomongin spesifikasinya. Dia udah pakai 6 mm driver, habis itu prosesor baru yang namanya V1 yang memberikan noise cancellation lebih baik. Terus dia juga punya bone conduction sensor, yang mana sensor ini menangkap getaran dari suara kita. Terus untuk tiap earbudsnya dia punya 2 mic, satu ngambil suara dari luar, satu lagi dari dalam. IPX4 dimana udah water dan sweat resistant. Habis itu udah support DSI Extreme, high res wireless audio, yang mana dia udah support LDAC loh. Untuk kekurangannya mungkin dia nggak ada support multi point Bluetooth kali ya. Jadi dia cuma bisa connect ke satu device doang, nggak bisa lebih. Ya, masker gua putus lagi, gawat. Udahlah, akalin aja. Nah, jadi beberapa fitur menarik di TWS ini, favorit gue salah satunya itu adalah Adaptive Sound Control. Jadi app ini dia bisa tahu kalau kita lagi diem, jalan, lari, ataupun berkendara. Dan tiap-tiap status itu kalian bisa setting mau gimana. Misalnya pas lagi diem, noise cancellingnya on. Terus kalau lagi lari, ambient soundnya itu yang maksimal, yaitu di 20. Nggak sampai situ, fitur Adaptive Soundnya itu juga bisa mendeteksi lokasi kita. Jadi misalnya kita lagi ada di lokasi tertentu, kita bisa set nih mau noise cancellingnya on atau ambient soundsnya di level berapa. Habis itu ada fitur speak to chat, yang mana musiknya bisa berhenti sendiri kalau kita lagi ngomong. Cuman kelemahannya buat kalian yang suka nyanyi sendiri atau humming misalnya, nah itu bakal jadi ngaruh juga ya, tiba-tiba musiknya bakal mati sendiri. Habis itu tentunya apps-nya punya equalizer, yang mana banyak presetnya juga di sana. Dan kalau kalian emang lebih pro lagi, bisa setting manual untuk tiap-tiap frekuensi kali ya. Oh ya, habis itu fitur 360 reality audionya itu bikin kita kayak lagi di dunia lainnya. Jadi suaranya nggak cuma di kanan kiri doang, tapi di seluruh arah nih, 360 derajat. Dan ini dia tantangan terbesarnya. Bentar lagi. Ini dia untuk baterainya. Walaupun 4,5 jam dirasa cukup buat AirPods Pro, tapi kalian mesti pertimbangin kalau beberapa tahun setelah dipakai baterainya bisa makin lemah. Kalau itu memang kejadian, taruhlah berkurang setengah. AirPods sisa 2 jaman dan Sony masih ada 4 jam. Jadi menurut gua untuk baterai Sony lebih baik. Nih guys, lagi ada persiapan acara ulang tahun Singapura nih, tanggal 9 Agustus ntar. Jadi di sini ditutup ya tempatnya ya. Jadi kita mesti keluar dulu. Ntar muter baru bisa nyambung lagi di ujung sana. Oke, lanjut. Aus nih, cari minum dulu dah. Akhirnya ada minuman juga. Ada yang dingin ya. Thank you. Oke, kita ngaso dulu di sini sebentar ya guys, sambil minum. Dan untuk kontrolnya, tiap earbuds itu bisa di-tap 1 kali, 2 kali, 3 kali, ataupun ditahan. Dan kanan sama kiri itu beda loh fungsinya. Kiri itu untuk ambient sound dan yang kanan buat playback control. Detailnya kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya kalian bisa ngatur volume juga, cuman mesti ditukar nih sama fungsi yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Sedangkan untuk AirPods Pro lebih ke pencet atau tahan tangkainya itu. Oke, untuk kualitas audionya itu gue coba menyuarakan dari sisi orang awam dengan kuping jelata gue ini.
Dan hasilnya menurut gua kualitasnya lebih baik Sony ya dibanding sama AirPods Pro. Gua berasa audionya lebih jernih aja dan bassnya juga lebih berasa dengan settingan yang tepat. Terus gimana dengan active noise cancellingnya? Lebih baik sedikit si Sony sih dibanding AirPods Pro. Dan buat kalian yang belum tahu kayak gimana sih active noise cancelling itu, gua udah ada bikin video buat jelasin ini. Gua kasih lihat sedikit ya. Mode, sekarang gua coba aktifin active noise cancellation-nya. Oke guys, gimana, berasa nggak? So, menurut gua untuk poin ini si Sony pemenangnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Oke. Sekarang kita ngomongin varian dan harga. Jadi untuk Sony itu dia punya dua warna ya, ada silver sama hitam. Sedangkan AirPods Pro cuma satu, yaitu putih. Gimana dengan harganya? Sebenarnya dari sisi harga mirip-mirip ya, sekitar 3,999 juta rupiah. Tapi karena AirPods Pro udah lama beredar, kalau kalian cari di marketplace, harganya bisa lebih murah 1 juta loh. Kalian bisa cek deh. Ayo, ada yang tahu ini hotel apa? Coba komen di bawah ya buat yang tahu. Wah, dari kemarin gue lewat washing floor melulu. Bener gak sih? Coba kita cek. Kali ini bener guys, ternyata lagi dibersihin emang lantainya. Kayaknya beberapa kali gue lewat nggak ada sih. Oke, satu lagi topik dari gue. Kira-kira jadinya kalian cocok sama yang mana nih? Untuk ini gue bagi jadi dua kubu ya. Kubu pertama itu yang terjebak di ekosistem Apple, yang satu lagi enggak. Jadi maksudnya yang terjebak itu adalah kalau kalian nggak cuma punya iPhone doang, tapi punya iPad atau MacBook juga. Untuk ini gue saranin kalian pilih AirPods Pro ya, karena kompatibilitas antar produk Apple itu enak banget, nyaman banget pindah dari satu device ke device lain. Nah, untuk kubu yang kedua yang nggak terjebak nih, dan baru satu punya iPhone aja menurut gue belum terjebak ya, jadi masih termaksud di kubu ini. Apalagi kalau kalian cuma punya HP Android doang, menurut gue kalian bisa pertimbangkan TWS Sony ini ya. Dengan catatan kalian punya budget yang lebih. Sebagai imbalannya, kalian dapat kualitas suara yang lebih baik, habis itu active noise cancellingnya oke, sama terakhir baterainya yang tahan lama. Akhirnya finish juga guys. Gile, udah gosong nih, panas banget. Dan gue tahu kalian banyak yang lagi jalanin PPKM nih. Jadi makanya sebisa mungkin gue bikin video ajak kalian jalan-jalan virtual di Singapura ya. Semoga kalian senang. Kalau emang kalian suka, boleh bantu gue buat komen di bawah ya. Jadi gue bisa tahu nih kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Oke, tugas kalian simple kok, bantuin gua buat like dan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ya dah, lari dulu ah. Aduh.